Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' asyar. An Jabir bin Salim al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa muhtabin fi burdatin lahu ka'anni anzuru ila hudabiha ala qadamayhi. Faqultu ya Rasulullah awsini. Qala ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi mumbasitun wa iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhilati wa la yuhibbuha Allahu wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'hu yakunu wabaluhu alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna syai'a. Qala fama sababtu ba'da qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dabbatan wala insana. Rawahu Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihi bi isnadin hasanin. Hadisnya panjang loh, waktunya 10 menit, diringkas penjelasannya. Dari Jabir bin Sulaim al-Hujaimi radhiyallahu anhu, dia mengatakan intahaitu, aku sampai ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa, sementara beliau muhtabin. Kalau di situ tertulis mujtabun itu salah, yang benar adalah muhtabin. Beliau duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu bagaimana? Duduk ihtiba itu kedua betis diberdirikan, kemudian dipegang dengan kedua tangan. Nah, begini. Ini muhtabin. Nah, maka duduk ihtiba itu boleh. Meskipun di majelis ilmu begini, duduk ihtiba boleh enggak? Boleh. Kecuali dari sisi adab saja. Kalau di suatu tempat bahwasanya duduk seperti itu di majelis ilmu itu kurang adab, maka jangan dilakukan. Karena mungkin adat Arab dengan adat Jawa berbeda. Di adat Arab orang duduk seperti itu di majelis ilmu biasa, nggak ada masalah. Tapi mungkin di Jawa dianggap tidak sopan. Nah, maka dari sisi hukum memang boleh, nggak ada larangan. Tetapi dari sisi adab nggak baik karena kita apa? Orang Jawa. Lupa untuk instrumen. Tapi kita lanjutkan. Beliau duduk ihtiba fi burdatin, pada satu selendang lahu milik beliau. Jadi maksudnya selendangnya untuk ngikat badannya tadi. Setelah duduk, supaya enggak jatuh badannya, maka diikat dengan selendang. Ka'anni, seolah-olah aku angduru melihat ila hudabiha, kepada juntaiannya selendang, ala qadamaihi, di atas kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiatilah saya. Berarti ini apa? Duduk dengan ihtiba padahal di tengah-tengah sahabat Nabi. Jadi mungkin ngajar seperti ini sambil duduk ihtiba, enggak ada masalah, ya. Memang adatnya orang Arab begitu. Tapi kalau sekarang di Jawa mungkin dianggap lucu, Ustadz ngajar dengan duduk ihtiba. Qala, beliau mengatakan ittaqillaha, takwalah kepada Allah, wala tahqiranna, dan betul-betul janganlah meremehkan, minal ma'rufi, kebaikan, syai'an, sedikit pun, walau meskipun, antufrigha, bahwasanya engkau menuangkan, min dalwika, dari embermu, fi ina'il mustasqi, pada wadahnya orang yang meminta air. Wa'an, dan bahwasanya talqa, engkau berjumpa, akhaka, dengan saudaramu, wa wajhuka, sementara wajahmu, ilaihi, kepada dia, mumbasitun, terhampar. Maksudnya kita menghadapkan wajah kita kepada saudara kita. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu, wa isbalal izari, mengisbalkan sarung. Fa inna, karena sesungguhnya, isbalal izari, isbalnya sarung, minal makhilah, termasuk sombong.
wala yuhibbuhallah, dan Allah tidak menyukai sombong. Maksudnya tidak menyukai itu haram maksudnya, okay? Wa in imru'un, dan apabila seseorang itu syatamaka, mencela engkau, wa ayyaraka, dan mencaci engkau, bi amrin, dengan suatu perkara, huwa fika, yang perkara itu ada padamu, jadi betul-betul memang kamu seperti itu, fala, maka janganlah tu'ayyirhu, engkau mencela dia, bi amrin, dengan satu perkara, huwa fihi, yang perkara itu juga ada pada dirinya, wada'hu, dan tinggalkanlah dia, maksudnya tidak usah dibalas, yakunu, menjadi, wabaluhu, akibatnya, maksudnya dosanya, alaihi, atas tanggungan dia, wa ajruhu, dan pahalanya, laka, untuk kamu, wala, dan janganlah tasubbanna, betul-betul engkau mencaci, syai'an, sedikit pun. Qala, rawi mengatakan, fama sababtu, maka aku tidak mencela, ba'da, setelah qauli Rasulillah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabbatan, kepada hewan, wala insanan, tidak pula kepada manusia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dengan sanad yang baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah atau pelajaran. Pertama, bahwasanya duduk ihtiba diperbolehkan. Adapun hadis yang melarang duduk ihtiba pada waktu mendengarkan khutbah Jumat, maka hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis itu sahih. Anggaplah hadis itu sahih, maka para ulama menjelaskan bahwasanya dilarangnya duduk ihtiba pada saat mendengarkan khutbah Jumat itu maksudnya supaya tidak menjadi ngantuk. Karena duduk ihtiba ini duduk yang santai yang menyebabkan orang jadi ngantuk. Sehingga kalau seseorang duduk ihtiba tetapi dia yakin bahwasanya dia tidak akan ngantuk mendengarkan khutbah Jumat, maka tetap masih diperbolehkan duduk ihtiba. Ya, hukum asal duduk ihtiba adalah tetap apa? Boleh. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ausini, ini menunjukkan disyariatkannya minta wasiat, minta petua kepada para ulama. Nah, sehingga kalau kita misalnya setiap tahun kunjungan kepada para ulama, minta wasiat, ini termasuk sesuatu yang baik. Sebelum ulama-ulama sepuh kita wafat, nah, maka kita minta tausiah, minta petua, minta nasihat. Setiap tahun kunjungan kepada mereka, kemudian minta wasiat, ini sesuatu yang baik. Kemudian ittaqillah, menunjukkan bahwasanya wasiat yang paling penting adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah pokok segala kebaikan. Sebagaimana para ulama mengatakan, apa kata ulama? Para ulama mengatakan al-khasyatu aslu kulli khairin. Al-khasyatu, takut kepada Allah atau takwa, itu adalah aslu kulli khairin, asal dari segala kebaikan. Kalau orang dalam hatinya ada ketakutan kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan akan mudah muncul pada dirinya. Sebaliknya, kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, maka mudah keburukan-keburukan muncul pada dirinya. Riba dilakukan, zina dilakukan, minuman keras ditenggak. Kenapa? Enggak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut sama Allah, maka tahajudnya bagus, tilawahnya bagus, puasa sunnahnya bagus, sedekahnya bagus, semua amal salehnya bagus. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini adalah pertama yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menasihatkan jangan meremehkan sedikit pun kebaikan. Kemudian beliau contohkan kebaikan-kebaikan yang dianggap remeh. Kenapa tidak boleh meremehkan kebaikan? Karena kita tidak tahu kebaikan apa di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita beramal besar, tapi karena dalam hati ada sedikit tidak ikhlas, akhirnya nilainya jadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya kecil, kalaupun diterima tapi pahalanya sedikit di hadapan Allah. Tapi ada amalan yang sepele yang kita tidak menganggap itu suatu amalan, tapi karena ikhlas kepada Allah, enggak ada sama sekali dalam hati kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan kita selamat dari neraka, masuk ke dalam jannah. Maka jangan meremehkan sedikit pun kebaikan. Kemudian beliau melarang isbal, maksudnya untuk para laki-laki. Isbal itu adalah memakai pakaian yang kemudian menutupi mata kaki atau lebih rendah dari mata kaki. Ini mata kakinya ini ketutupan lebih rendah, itu yang nggak boleh. Kalau ketutupan separuh mata kaki masih nggak apa-apa, karena masih ada separuh mata kaki yang apa?
yang terlihat. Kalau sampai lebih rendah sehingga mata kaki total semuanya ketutup dengan kain kita, itu yang nggak boleh. Kecuali kalau tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sengaja maka minal makhilah, itu termasuk sombong. Sehingga tidak mungkin orang mengatakan saya isbal tapi hatiku nggak sombong, nggak bisa. Karena meskipun hatimu tidak sombong, tapi perbuatan isbalmu itu termasuk perbuatan sombong menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hati sombong, ada sikap sombong. Nah ini isbal ini termasuk sikap sombong. Meskipun hatinya nggak sombong, tapi sikapnya sikap sombong. Kemudian Rasulullah juga mengarahkan kalau ada orang mencela, jangan balas mencela. Dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan yang terbaik. Karena sebenarnya orang yang dicela itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia diam tidak membalas, maka dia dapat pahala. Kemudian kemungkinan yang kedua dia membalas tapi membalasnya yang setimpal, maka dia tidak dapat dosa tapi juga tidak dapat pahala. Sama-sama mencela yang semisal. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada masalah, tidak dosa. Kalau kita dicela orang kemudian kita mencela yang setimpal, tidak berdosa. Tetapi yang lebih baik adalah tingkatan pertama. Kemungkinan ketiga, kita dicela orang, kita membalas yang lebih dahsyat, maka kita dosa. Karena dia mencela kita sekali, kita membalasnya 2 kali, ya kita dosa. Nah dari 3 kemungkinan ini, dalam hadis ini Rasulullah menghasung pilih yang pertama. Pilih apa? Diam. Dalilnya diam ini, wada'hu, biarkan dia, berarti diam. Dan ini dipraktekkan berkali-kali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat melewati orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya mudzammam, manusia tercela, manusia tercela. Padahal namanya Muhammad, orang yang terpuji. Maka beliau diam saja, nggak membalas. Kalau kita marah membalas, nah itu berarti kita tidak menggunakan hadis ini. Maka kesimpulannya, marilah kita melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Fabashshir ibadilladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaiknya. Tadi ada 3 kemungkinan kan? Nah, yang terbaik adalah yang diam ketika dicela, diam ketika dituduh, diam ketika dicaci. Dah biarkan, pokoknya saya tidak melakukan itu. Selesai. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul albab, merekalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi hidayah dan diberi albab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim.